Jika Anda belum mengetahui berapa tarif PPh Badan untuk tahun 2022, maka di video ini kami akan memberikan penjelasan dan ikuti terus video kami sampai akhir. Ya, sebelumnya jangan lupa Bapak Ibu sempatkan untuk klik like ya dan subscribe yang belum, serta berikan komentar yang terbaik. Ketika Anda banyak memberikan like, maka kami akan sangat senang membuat video-video berikutnya. Kita akan langsung ke topiknya saja. Untuk tarif PPh Badan untuk tahun 2022, ini memang sedikit membingungkan ya, karena kita tahu bahwa tahun 2020 dan 2021 tarif PPh Badan adalah 22%. Dan rencananya tadinya ingin diturunkan menjadi 20% untuk tahun 2022. Tapi dengan adanya undang-undang harmonisasi, maka tarif PPh Badan tetap menjadi 22%. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kami akan membuat cara perhitungannya ya. Kami akan buat contohnya. Tetapi di awal ini kami ingin jelaskan bahwa jika omset Anda di atas 50 miliar, ya, maka tarifnya adalah langsung 22%. Tetapi jika omset Anda di bawah 50 miliar, maka omsetnya akan dikurangi 50% kali 22%. Jadi tarifnya menjadi 11%. Tetapi tidak segampang itu langsung 11% dikali penghasilan bersihnya. Tidak seperti itu. Jika omsetnya di bawah 4,8 miliar, maka langsung 50% kali 11 kali 22% itu jadi 11% ya. Jadi tarifnya menjadi 11% dikali penghasilan atau laba bersih. Tetapi jika misalnya di atas 4,8 miliar sampai 50 miliar, ini ada perhitungan tersendiri. Makanya teman-teman jangan ikuti terus bagaimana caranya. Jika misalnya omset Anda di atas 4,8 miliar, maka tarif PPh Anda tidak langsung 11% dikali laba bersih, tetapi ada perhitungannya. Nanti kami akan jelaskan. Namun jika omsetnya di bawah 4,8 miliar, itu sudah pasti 11% dikali laba bersih. 11% dari mana? 11% itu dari 50% kali 22%. Jadi ada pengurangan 50% buat perusahaan yang omsetnya di bawah 50 miliar. Tetapi tadi itu, jika di bawah 4,8 miliar, udah langsung 11%. Tapi jika di atas 4,8 miliar sampai 50, itu ada perhitungannya. Kita akan coba buat bagaimana cara perhitungannya. Ya, dalam contoh ini kita lihat bahwa ada perusahaan PTY pada tahun pajak 2022 tercatat senilai 4,5 miliar. Jadi peredaran brutonya tercatat 4,8 miliar. Ini 4,8 miliar ini omset atau peredaran bruto lah ya. Dengan penghasilan kena pajak setelah dihitung-hitung semuanya, maka penghasilan kena pajaknya adalah 500 juta. Nah, untuk menentukan berapa pajaknya yang harus dibayar, yang perlu kita perhatikan di sini adalah berapa peredaran bruto PTY tersebut. Berapa omsetnya? Omset sama peredaran bruto sama ya. Jadi omsetnya adalah di sini adalah 4,5 miliar. Nah, jika omset 4,5 miliar, ini artinya masih di bawah 4,8 miliar. Jadi ada perhitungan untuk omset di bawah 4,8 miliar, ada perhitungan tersendiri. Ya, sambil menyimak, sempatkan Bapak Ibu untuk like ya. Klik like supaya semakin banyak yang like. Jadi cara menghitung yang omsetnya di bawah 4,8 miliar setahun adalah seperti berikut. Tarifnya adalah 22% kali penghasilan kena pajak. Tapi karena 4,8 miliar, kita bisa memakai pasal 31E ya. Jadi di dalam SPT itu kan bisa kita conteng atau centang ya. Pasal 31E atau ada 3 pilihan di sana. Jadi kalau memang omset kita masih di bawah 4,8 miliar setahun, kita centang aja pasal 31E di sana, maka nanti langsung ada pengurangan tarif. Jadi cara perhitungannya jadi seperti ini. 50% kali 22% kali penghasilan kena pajak. Jadi seperti itu caranya, 50% kali 22% kali penghasilan kena pajak. Nah, ini hanya omset di bawah 4,8 miliar setahun ya.
Perlu Bapak Ibu perhatikan ya, omset di sini adalah omset berjalan ya. Jadi tahun 2022 kita mau buat SPT tahunan 2022, maka omset kita tahun 2022 itu berapa? Kalau masih di bawah 4,8 miliar, kita pakai tarif yang 50% kali 22%. Maka jika kita menghitung contoh tadi ya, omsetnya tahun 2022 4,5 miliar, artinya masih di bawah 4,8 miliar, kemudian penghasilan kena pajak setelah dihitung-hitung biaya dan semuanya menjadi 500 juta, maka pajak yang harus dibayar adalah perhitungannya seperti ini, 50% kali 22% kali 500 juta. Lalu ketemulah 11% kali 500 juta. Dari mana 11%? 11% adalah dari 50% kali 22% itu sama dengan 11%. Jadi setelah kita hitung 11% kali 500 juta, maka pajak yang harus dibayar adalah sebesar 55 juta. Jadi ketika kita sudah menghitung, setelah sudah mengisi EPOM ya, kemudian kita sudah centang yang pasal 31E itu, maka kalau contoh seperti ini, maka di sana nanti akan tertulis 55 juta. Itu sudah otomatis. Dan kalau kita mau hitung manual, kita bisa hitung dulu secara manual, kemudian kita cocokkan dengan EPOM, apakah sama atau tidak. Ya, sebelum masuk ke contoh kedua, ada baiknya Bapak Ibu like video kami dan subscribe bagi yang belum ya. Ini adalah contoh yang kedua, ada PT ABC omset tahun 2022 sebesar 30 miliar. Penghasilan kena pajaknya setelah dihitung-hitung adalah 3 miliar. Berapa pajak yang harus dibayar? Kalau kita melihat contoh ini, maka yang harus kita fokus tadi adalah bahwa omsetnya berapa, omset tahun 2022 ini berapa. Di sini adalah omsetnya 30 miliar, yang artinya omset 30 miliar masih di bawah 50 miliar dan di atas 4,8 miliar. Jadi ini harus kita perhatikan, perhitungannya berbeda dengan jika omsetnya di bawah 4,8 miliar. Jadi di sini nanti ada fasilitas untuk omset yang di bawah 4,8 miliar, kemudian nanti perhitungan normal seperti biasa di 30 miliarnya. Ya, jadi cara hitungnya adalah yang pertama yang harus kita hitung, yaitu penghasilan kena pajak dari peredaran bruto yang memperoleh fasilitas. Jadi ada yang memperoleh fasilitas, yaitu yang di bawah 4,8 miliar tadi ya. Maka ketemulah atau cara perhitungannya 4,8 miliar per 30 miliar kali 33M. Jadi ketemulah 480 juta. Inilah yang penghasilan yang memperoleh fasilitas. Kemudian penghasilan dari bruto yang tidak mendapat fasilitas. Cara perhitungannya yaitu 3 miliar kurang yang diperoleh fasilitas tadi yaitu 480 juta. Maka penghasilan dari bruto yang tidak mendapat fasilitas yaitu 2,52 miliar. Itu pengurangan dari 3M kurang 480 juta. Nah, untuk menghitung pajaknya, kita akan lihat di perhitungan berikutnya. Ya, kita lihat di sini. Maka PPh terutangnya adalah, yang pertama kita hitung dulu PPh terutang dari 480 juta tadi. Jadi kita hitung dulu yang dari 480 juta tadi, maka PPh terutang dari 480 juta tadi adalah 50% kali 22% kali 480 juta. Maka hasilnya adalah 52,8 juta. Teman-teman bisa hitung sendiri ya. Jadi ini adalah pajaknya dari yang memperoleh fasilitas tadi adalah 52,8 juta. Kemudian dari PPh terutang yang tidak memperoleh yang sebesar 2,52 miliar tadi ya, maka langsung dihitung tarif normal yaitu 22% kali 2,52 miliar. Maka hasilnya adalah 554 juta. Maka jumlah PPh terutang dari seluruh omset PT ABC tadi adalah 607 juta, 607,2 juta. Itulah PPh terutangnya. Jadi untuk menghitung pajak yang omsetnya di atas 4,8 miliar dan di bawah 50 juta miliar, maka seperti itulah perhitungannya dan agak sedikit rumit ya. Dan ini bisa teman-teman hitung benar ya di komputer atau di laptop atau di kalkulator teman-teman supaya tidak salah. Dan bisa diperhatikan bagaimana cara pengambilan yang fasilitas, tidak ada fasilitas. Karena memang
kalau di bawah 4,8 kan udah langsung kali 11, tapi kalau di atas 4,8 dan di bawah 50 M, maka seperti ini perhitungannya. Kemudian kalau misalnya untuk omset yang di atas 50%, itu bisa langsung, bukan di atas 50% ya, yang di atas 50 miliar, maka langsung tarif umum, tarif normal yaitu 22% kali berapa penghasilan netonya. Jadi tinggal dikalikan 22% kali penghasilan neto. Jadi lebih simpel perhitungannya. Berbeda dengan jika omset di bawah 50 M dan di atas 4,8 miliar. Itu saja untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak lagi mengalami kebingungan dan sudah berhasil memecahkan masalahnya dengan menonton video ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu tetap dukung kami lewat like dan subscribe supaya kami semakin semangat membuat video-video berikutnya. Jumpa lagi di video berikutnya.